A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah bunda, bang kakak, hari ini saya mau ngomong judulnya standar ganda. Apa? Kenapa tiba-tiba Yaman ngomong standar ganda? Karena Assalamualaikum. Karena biasanya orang keras sama orang lain, tapi lembut sama diri sendiri. Mudah sekali mengkritisi orang lain, tapi susah untuk muhasabah ke dalam diri. Ini namanya standar ganda. Nama saya Ganda Ustaz, abang ganda harta, bukan standar ganda. Abang selamat. Ganda harta tuh mustahil miskin berarti. Berlipat-lipat ganda rezekinya, insya Allah. Banyak halal berkah tanpa bermaksud kepada Allah. Standar ganda yang saya maksud adalah bagaimana orang bisa punya kesadaran bahwasanya oh ini benar, ini kebenaran. Contoh kecil ya. Saat ada orang kehilangan uang, misal contoh ditipu, si fulan ini kena tipu sama partner bisnisnya. Lalu kita ngelihat dia dan tahu kawan kita nih kena tipu gitu. Apalah yang harus kita lakukan? Pertama, kita bilang sama dia, semoga Allah mengganti rezeki abang dengan rezeki yang lebih baik. Itulah saya atau kita semuanya yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita yang kena musibah. Karena saat itu kita harus bilang sama dia kalimat itu sambil kita merasakan gitu, kalau aku di posisi itu pasti tak enak. Ada orang yang mau ditipu di dunia ini? Ada orang yang mau duitnya dilarikan? Tak ada. Maka kalau aku di posisi dia, kira-kira kalimat apalah yang aku harapkan? Itulah yang disebut dengan tadi saya bilang standar ganda. Jadi kalimat standar ganda ini abang kakak silakan asumsikan dengan asumsi masing-masing gitu. Tapi kalau seandainya Ayahman yang kena itu, ini misalnya Ayahman ke orang lain, apa tadi kejadiannya? Kena tipu misalnya. Ada orang bilang A, janji, tiba-tiba tidak sesuai. Yang dia sampaikan tidak sesuai dengan perjanjian, misal gitu. Bilangnya 5, yang datang 7. Bilangnya bahan bakar bagus, malah dicampur, misal gitu. Nah, itu tidak masuk ya. Beda. Ini Ayahman dan orang lain. Maka saya akan sampaikan kepada orang lain ini, semoga Allah semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tapi ini biar nyambung. Ini yang kena tipu siapa? Yang kena tipu adalah orang lain. Maka kalimat yang keluar dari mulut saya adalah semoga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Tapi sampai satu masa Ayahman yang kena tipu. Pintar merasa.
Ini namanya empati. Ini namanya apa bahasa lainnya? Merasakan yang orang lain rasakan. Ya itulah dia. Siapa yang kena tipu sekarang kasus satu? Kasus satu tadi orang lain. Maka kalimat kita adalah semoga Allah mengganti rezeki abang dengan yang lebih baik. Yang kedua, kita bilang sama dia, seandainya aku di posisi itu, pasti tak enak. Mana ada orang mau ditipu? Ya kan? Ada enggak? Orang enggak ada yang mau ditipu. Maka abang kakak, ayah bunda yang baik rahmati Allah, saat kita ketemu sama orang, kita tinggal doakan dan coba rasakan. Apa poin pentingnya? Di sini ada 2 poin. 1, doakan plus coba rasakan. Kalau aku di situ gimana rasanya? Kemarin dapat berita lagi ngobrol di sini. Info dari salah satu kakak kita yang punya saudara, punya tetangga yang anaknya baru kuliah, belum selesai, baru semester berapa gitu, pulang perjalanan dari Pontianak mau balik ke kampung halamannya naik motor. Kan niatnya sudah kumpul keluarga kan? Ngebut bang, nyalip truk di daerah-daerah Tayan. Ternyata nggak bisa nyalip, nggak jadi nyalip. Begitu dia minggir, itu ternyata di belakang truk itu ada lobang, masuk ban motor ke dalam lobang, terjatuh dan ada truk di belakang langsung lewat, meninggal di tempat. Perempuan. Ayahnya yang dari kampung halaman tidak dikasih tahu kalau anaknya meninggal di tempat, hanya dibilang apa? Kecelakaan atau kritis. Sudah sampai itu aja. Abang kakak satu apa tadi? Doakan. Pas 27 Ramadan kemarin kejadiannya. Tetangganya kakaknya tuh doa sambil nangis. Ayah man doakan, itu tetangga saya anaknya baik begini. Saya langsung, ya Allah, saya bilang, mudah-mudahan kak husnul khotimah kak, 27 Ramadan kak. Nah, saya langsung berpikir bagaimana saya coba merasakan kayak apalah hancurnya dan sedihnya hati orang tua. Saya pernah ditegur abang kakak sama seseorang waktu saya mimpin doa sedekah akbar tahun 2016 atau 2017. Kan doa saya itu gini, ya Allah, buat orang tua kami yang sudah wafat, lapangkan kuburannya ya Allah, buat orang tua kami. Saya itu fokus sama orang tua aja. Selesai saya turun panggung sebelum saya ke Mujahidin, ada bapak-bapak tiba-tiba menghampiri saya lalu tegur, Ustadz cuma doakan orang tua. Ustadz tidak doakan, anak saya sudah meninggal duluan Ustadz. Langsung saya kayak kena tampar bolak-balik gitu. Ini diskusi ya. Boleh setuju, boleh enggak. Yang saya pernah temui, anak yang kehilangan orang tua itu sedih. Tapi orang tua yang kehilangan anak jauh lebih sedih. Gimana Bang Abu? Tak bisa hilang kan Bang Abu? Sedihnya tuh. Kita enggak ngerasa abang kakak. Tapi saya kan tahu kayak insya Allah husnul khotimah ya Bang Abu ya. Ananda beliau jadi tiket, Ananda Bang Abu tiket surga berapa? Umur beliau 3 tahun waktu itu kan ya. Siapa nama lengkap Bang Abu? Quryatul Jannah. Itu yang biasa gendong-gendong sama Bang Abu, ngelendot bahasanya. Ikut sholat ya kan, meninggal sakit. Insyaallah husnul khotimah jadi tiket surganya Bang Abu insyaallah. Jadi ayah yang kehilangan anak, apalagi anak itu bahasanya ayah itu belum tahu detail gitu kan. Biasanya ada orang-orang tua tuh yang sampai karena saking sedihnya ya, sampai bilang gini, coba Allah ambil saya aja, jangan ambil anak saya. Itu kalimat-kalimat orang-orang tua dan bukan anak kecil yang hilang. Kalau anak kecil lebih lagi kan. Ini udah besar pun masih kadang mama saya tuh bayang-bayang. Saya nengok Bu nyai saya gitu ya, ketika kehilangan anak tuh sampai 3 bulan lebih enggak mau ke pondok. Itu saking kenapa Allah enggak ambil saya saja? Itu pasti ada setan ganggu kayak gitu tuh. Maka antum kalau ketemu sama orang yang Allah ambil anaknya, belajarlah untuk punya rasa. Itu aja. Abang kakak, yang bedakan kita sama binatang itu rasa. Yang bedakan kita sama binatang itu adalah rasa.
akal lah namanya, pikiran peras. Itulah kalau aku jadi orang yang kena kasih tuh, apalah rasanya ketika yang barang yang aku kasih tidak bisa dipakai dengan baik, dengan benar. Udah ya, bisa paham nggak kira-kira tentang ayah tadi? Saya tahu rasanya ditinggal anak dan saya pun pernah mengatakan itu, kenapa tidak saya saja? Betul. Nah, tapi apa kakak? Apa? Kalau itu terjadi sama kita, apa yang kita lakukan? Misal nih, yang kena tipu tadi siapa? Orang lain. Sekarang yang kena tipu, Ayaman. Nomor satu yang harus saya melakukan adalah muhasabah. Kalimat muhasabah ini jangan sampai orang lain yang ngomong. Sakit nanti. Karena tidak semua orang siap dengan kalimat muhasabah dong. Nah, ini lagi ramai tentang anak. Seorang anak kecil yang lagi viral ngomong sesuatu. Antum pasti tahu. Kata kuncinya bau ketiak dengan teteh-teteh bubaran pabrik. TikTok langsung nyambar nih. Pasti ini tidak lama. Ayo kita tunggu. 1, 2, 3. Ayo teman-teman TikTok. Cepat 1, 2, 3. Tidak nyambung. Wah, alhamdulillah. Pegang Quran semua mereka nih. Tak tahu saya. Alhamdulillah. Memang kalau Instagram apa gitu, Facebook. Wah, orang Facebook mah megangnya Quran ya kan. Zikir, tafsir, hataman. Nomor satu apa? Kalau itu terjadi sama Ayaman, 1 muhasabah. Yang kedua, muhasabah itu sama dengan kalau bahasa lainnya taubat. Yang kedua yang harus dilakukan oleh Ayaman adalah memperbaiki diri. Inilah yang disebut dengan standar ganda. Nyambung enggak nih? Ini seolah-olah, tanda kutip nih, seolah-olah seperti ada hijab, ada pembatas. Tapi sebenarnya ini adalah satu kesatuan. Boleh yang tambah lagi cerita? Boleh? Ini juga lagi ramai kalimat tidak. Ini nanti Ayaman cerita ini nanti antum baper. Enggak apa kah? Jangan baper ya. Lagi viral, lagi diceritakan tentang seorang ibu yang bercerita tentang kondisi pengalaman sedihnya beliau. Kan sekarang nih everybody is artist. Everybody is content creator. Everybody can share their experience. Karena dunia sosial media tidak seperti dulu. Dulu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa posting. Hanya orang tertentu saja yang bisa men-share informasi. Hari ini, mohon maaf, lagi berak ya bikin konten. Assalamualaikum guys. Mau ikut aku nggak guys? Aku mau terberak nih guys. Misal. Janganlah baper, Ayaman cerita aja nih. Jadi ibu ini cerita tentang rumahnya itu kedatangan anak tetangga. Teman anaknya. Anak tetangga ini main dengan anaknya ibu ini, anggaplah ibu A gitu ya. Tetangga namanya ibu B. Ibu A ini punya anak kecil. Lalu si anak tetangga ini ternyata bahasanya, kalau bahasa itu tak sengaja gitu. Karena dia bilang kesenggol gitu. Dengan muka tak berdosa, dengan muka tak ada ngerasa bersalah dan segala macam, si anak kecil ini numpahkan sampo di kolam ikan koi. Abang kakak tahu harga ikan koi? Dan ikan koinya berjuta-juta harganya dan mati semuanya.
satu kolam. Bang, izin tanya. Kalau abang di posisi itu gimana bang? Pakai ilmu standar ganda bang? Ah? Apa bang? Nggak enak, betul. Ayo, bang. Kalau abang jadi tadi, pakai ilmu standar ganda. Kalau abang di posisi mendengar beliau kena, misalnya kejadian itu sama beliau gitu, abang sebagai sahabat atau temannya, abang bilang apa ke beliau? Sabar ya bang, semoga Allah ganti dengan ikan yang lebih baik. Jangan nggak diguraukan, Allah gitu aja baper. Nah ini mulut-mulut tak sekolah nih. Satu, dua. Namun juga anak kecil biasa aja dong. Oke, mulut-mulut tak sekolah nih. Apa lagi? Setelah bilang apa? Kan bisa beli lagi. Tidak semua orang bisa beli ikan koi langsung segitu banyak. Satu kolam betua. Mau digoreng? Ikan koi bakar? Tidak enak dagingnya. Antum tahu ikan arwana mati terus antum mau goreng rasanya kayak gimana? Saya yang dapat ikan arwana itu amanah dari orang kan? Mamanya Kak Gina waktu itu ngasih ikan arwana, terus ada yang mati. Kok bisa mati? Hehe, lupa ngasih makan ayaman. Rasanya saya pangkung palanya. Kau tahu ndak aku ngerawat ikan tuh? Walaupun ndak sepenuhnya lah ya. Tapi hari ini masih manusia kan? Orang-orang ini apa kakak? Masih kira-kira relate ndak materi-materi kayak gini nih? Kemampuan merasakan yang orang lain rasakan, kita berempati, bertasamuh, punya feeling gitu. Nih nanti mau lebaran, hati-hati kita ya. Mana? Kok belum punya anak? Kan udah lama nikahnya. Maka banyak orang hari ini ngurung diri, tak berani keluar. Masih betah jadi janda, sedang-sedang gak mulut. Kau kira nyaman ke? Saya tanya sama kakak, benar gak yang Eman sampaikan nih? Sakit loh, dia tuh pengen nikah, pengen cepat dapat jodoh, cuma qadarullah belum ada. Belum ada yang ngelamar. Apa susahnya bilang, semoga kakak cepat dapat jodoh ya kak. Semoga Allah mudahkan ya kak. Tanya sama orang yang sudah nikah tapi belum punya anak. Dia sudah berusaha berkali-kali gitu untuk hamil lah, bayi tabung lah, konsultasi ini, makan ini, titip kurma muda. Sampai biji kurma mau dimakan sama dia. Ditelan biji kurma tuh. Yang nanya kapan ini, kapan itu, fix anaknya tak saya kasih THR. Seram gak kakak ini? Ngomong-ngomong THR, tolong potong video ayaman. Jangan didik anakmu jadi peminta-peminta di lebaran. Tolonglah benar. Dulu berapa tahun yang lalu video ayaman tuh viral tuh kemana-mana tuh. Dengan segala pro kontranya. Kalau dikasih, ajarkan sama anak, jazakumullahu khairan, jazakumullahu ahsanal jaza, barakallahu fikum. Ajarkan dia mendoakan orang yang ngasih. Ini ada satu kejadian lagi. Nggak apalah, hari ini pokoknya standar ganda kan. Antum ada waktu nggak nih? Atau mau ngopi-ngopi lo bentar? Gubernur Jateng duda, Gubernur Jabar duda, Presiden duda. Kalau ada yang nanya kapan nikah, jawab aja, manut pusat. Oh, ketawa, paham beliau, alhamdulillah. Di tengah kesibukan beliau, yang beliau itu kita aja tidak sanggup melihat kebeliauan beliau ya. Beliau nyambung rupanya, alhamdulillah. Baik, abang kakak, lanjut nih. Jadi si anak ini dapat duit dari paman dan bibit-bibitnya 50.000. Dah, ada satu bibi ini, mohon maaf ya, mungkin belum bisa ngasih sebanyak 50.000. Punya duit lah satu-satunya itu pun apa bahasanya ya, maksakan diri gitu untuk ngasih. Ngumpulkanlah duit kecil. Dapat berapa? 5.000, 5.000. Dibagikan ke anak-anak keponakan tadi. Apa kata si anak kecilnya? 5.000 jak.
Om, tante, misalnya namanya Bi Ijah misal gitu, atau Mak Uteh gitu. Mak Uteh cuma ngasih 5.000 ya, nah, yang lain ngasih 50.000. Kalau saya jadi bapaknya, saya tangkap anak itu, saya senyum. Lalu saya cubit puntal. No ampun. Berani tak kita? Kan yang bisa marahkan anak, bapak mamanya. Wawa, antum tengok. Banyak orang bilang, saya suka sama Wawa. Wawa tuh baik, Wawa tuh Masya Allah. Sama kita. Coba sama saya, salah ngomong dikit ya, berputar budak tuh. Memang senyum Wawa tuh, katanya. Standar ganda. Sama kita dikasihnya ayam, kasihnya apa? Oh iya enggak apa-apa kata Wawa. Namun juga coba sama anak seorang. Saya kalau enggak bikin PR dulu kecil. Mama saya kan guru SD. Saya kalau enggak bikin PR, Bang, 2 kali lipat ngerjakan PR. Yang lain misal nulis 10 halaman, kalau saya tak bikin PR tuh nulis 20 halaman. Sampai orang-orang bilang, "Ibu Rosni sama anak seorang kok garang?" Biar dia tahu, jangan mentang-mentang anak guru terus dapat privilege. Tuh, mama saya ngajarkan. Dagang jualan. Assalamualaikum. Saya mau ngasih tahu, orang tua yang mungkin selama ini selalu bela anaknya. Itulah yang bikin anakmu jadi egois. Kau yang tegur. Kalau orang lain yang negor, nanti kau baper, lapor polisi, jadi tersangka. Tadi saya bilang standar ganda, muhasabah. Ngapa anak aku nakal ya? Apa anak aku susah dengar ya? Jangan-jangan ada barang haram yang kumasukkan ke dalam anakku. Itu dong cara berpikir yang benar. Kan pada minta-minta eksistensi. Sikum wa nafsi bitaqwallah, Bang Aka. Hisapnya berat punya anak tuh. Saya salah satu yang saya takutkan itu juga adalah ketika Allah nanti tanya sama saya, apa yang udah kau lakukan kepada Fayat, Fira, Farah, Fatih? Anak kandung kan 4. Kasih tahu Abang Kakak apa yang benar, apa yang salah. Afwan, kajian ini ada rekamannya banyak, ada 1480 video rekamannya. Abang Kakak berbusa-busa nontonnya. Jadi, kenapa saya bikin masjid ramah anak di Munzalan ini? Awal muasalnya saya pergi ke satu tempat, bawa anak saya kecil, Kak Iya waktu itu masih kecil, baru belajar jalan. Begitu balik badan, imamnya bilang gini, Bang. Kalau kita biasanya imam mau balik badan tuh ngomong apa? Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan sof. Tapi imam ini agak lain. Dia bilang yang bawa anak kecil sholatnya di luar aja. Saya kayak kena ulti. Saya keras kepala orangnya kan. Makin dibilang jangan, makin kulajak kan. Nah, cobalah kelahi-kelahi gitu. Ayo. Coba sempat Pak Imam tuh, saya tengok enggak Kak. Anu benar, geduk sekali bisa aku menang nih. Lama kalau tak bertinju kan. Bertombok di dalam mak ada nih. Sayang nih nganggur gitu. Sempat bertinju. Kan enggak terkenal saya waktu itu. Enggak kayak sekarang lah, mungkin ada yang kenal. Dulu enggak ada sama sekali. Mungkin sebesar-besar abang inilah kayak Kak Iya tuh, masih kecil Kak Iya. Sempat habis sholat dia ngelabrak saya, memang ku tinju benar, dah siap dah. Tapi Masya Allah, habis sholat tak ada, ku tunggu tak ada. Memang saya sengaja, Kak Iya sini, samping Ayah, tenang. Saya diamkan, memang saya pasang pose nantang gitu. Sempatnya bertinju, tunjal, kampung orang lah. Lama tak berkelahi ini. Cuma pakai untuk makan ya selama ini kan. Dulu bertinju jarang gitu. Di situ saya berazam, harus ada masjid ramah anak, supaya anak-anak suka. Tapi bukan berarti di sini tak ada aturan. Kita yang orang tua ngawal nih, kasih tahu. Nak, ini boleh, ini enggak ya nak ya. Saya pun Abang Kakak, walaupun katanya ya, disebut sebagai pengasuh Masjid Kapal Munzalan, pencetus program Masjid Ramah Anak. Katanya itu kata orang, bukan kata saya tidak pernah ngeklaim saya si paling founder. Tapi kalau bawa anak-anak, saya selalu pesan, Fayat, Fatih, hati-hati anak ya. Jangan ribut-ribut nak. Ini bukan Masjid Munzalan. Ayah bukan siapa-siapa di sini. Cuma numpang sholat di sini. Baik-baik ya, jangan jauh-jauh dari ayah. Dekat sini.
Itu yang saya pesankan sama. Sampai detik ini 2025. Saya masih nganggap 2026 ini. Dan tidak akan mungkin saya pasang pose ngajak bertinju sama orang. Tidak. Saya tahu itu salah anak saya. Maka saya biasa bilang, Fayat minta maaf. Fayat itu pernah mecahkan bola lampu. Dan itu saya tahu. Saya bilang sama Fayat, ganti. Belajar tanggung jawab. Karena Fayat laki-laki. Catat baik-baik ya. Siapa yang punya anak laki-laki sini? Yang punya anak laki-laki, ajarkan dia tanggung jawab. Ajarkan apa? Berani dulu, mau dulu. Itu didik anak laki-laki. Kalau perempuan, didiknya malu. Apa didik anak perempuan? Malu nampak jilbab, malu pakai baju, nampak ketiak. Ya. Itu anak perempuan. Hari ini terbalik. Apa? Laki-laki dididik malu, perempuan dididik bertanggung jawab. Makanya banyak laki-laki tidak tanggung jawab. Nyeprot ya sembarangan. Hamil sudah gugurkan. Karena tidak diajarkan tanggung jawab. Fatih, ini boleh setuju boleh enggak ya? Saya didik Fatih, Fayat. Bukan mengatakan saya sudah baik, tidak. Saya ngasih tahu sama abang kakak. Cuman cara saya ngasih tahu sama Fatih. Satu hari Fatih itu dengan Fayat ngambil duit. Di rumah. Lalu saya tahu duitnya hilang kan? Adalah. Tidak besar bang kak. 10.000, 20.000 gitu. Saya ambil Fatih. Fayat, saya pakai rotan yang segini. Saya pukul tangannya. Kuat. Nangis dia. Dan saya bilang, ini tidak benar Fayat. Tidak boleh nak. Allah larang mencuri itu dalam Al-Quran. Dengar anak ayah. Tahu ngapa ayah marah? Karena Allah larang. Habis selesai saya pukul, ini yang abang kakak mungkin sebagai orang tua ya. Kita sama-sama belajar ya, sama-sama belajar. Habis saya pukul, saya peluk dia. Sini, langsung peluk. Sayang, ayah sayang nak. Belajar jujur ya nak. Kalau Fayat Fatih mau apa-apa, ngomong sama ayah. Mau makan, mau apa. Alhamdulillah dengan izin Allah. Mungkin kejadian itu udah mungkin 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi sampai sekarang, ada minuman dalam showcase di rumah tuh. Izin. Ya boleh minum ini, minum saya. Ya boleh belanja pakai tagihan ayah. Boleh nak. Tanya. Bayar enggak saya di Munzalan Store? Munzalan Mart. Biasa Kak Nopi laporan, Ayaman ini ada tagihan atas nama anak-anak. Ara, Fayat, Fatih. Yang jajan mereka yang bayar. Enggak, saya bilang sama Munzalan Mart Haidir. Dir, itu anak saya Dir. Anggaplah ini. Saya udah khidmat untuk pondok ini. Saya kan pengasuh di sini. Sempat saya ngomong itu tampar muka saya. Tetap bayar saya bang kakak. Bahkan mereka kalau saya yang belanja, invoice-nya lebih cepat daripada angin. Paham? Barang belum sampai, invoice udah masuk dulu Anda. Laju kalau urusan nagih-nagih. Kalau nagih ke pengasuh. Oh yang lain juga? Nah, cuma yang lain tuh laju, bayarnya lama Ayaman. Kalau pengasuh tuh, gimana pengalaman kita sama pengasuh? Langsung. Saya nyontohkan, saya mimpin Masjid Kapal Munzalan ini, saya bayar. Oleh-oleh roti bahagia yang biasa saya bawakan ke abang kakak tuh. Itu saya bayar. Nah, abang kakak ya bunda yang baik, yang rahmati Allah, standar ganda. Apa? Kalau kawan kita punya bisnis, kawan kita punya usaha, datang kita ke tempat bisnis, tempat usahanya, apa yang kita lakukan pertama kali? Doakan, bantu promosikan. Daripada bikin baru, besarkan yang udah ada. Nah, ini Ayaman ngomong apa nih? Ngomong bisnis, ngomong produk. Ya kan? Dari tadi kena tanya. Baju apa tuh Ayaman? Namanya baju Zafer. Z-A-A-V-E-R. Zafer. Z itu zakat. Oh sama. Zakwan ya. Zakat dan wakaf di Munzalan. Ayaman beli. Baju ini Ayaman beli. Kenal Ayaman sama ownernya? Alhamdulillah dengan izin Allah Ayaman kenal sama ownernya. Bisa Ayaman minta? Bisa sekali. Hah? Bisa sekali, 2 kali pun bisa. Tapi Ayaman tidak mau minta sama dia. Itu yang tadi bahasanya standar ganda. Karena Ayaman selalu bilang gini, kalau aku support usaha kawanku, support usaha saudaraku, saya yakin dia bayar zakat. Lalu zakat yang dia bayar itu dipakai untuk kemaslahatan orang banyak. Jangan punya mental, mintalah.
gratis lah, diskon lah. Inilah yang bikin kita istiqomah miskinnya. Jadi buat abang kakak semuanya, yang mau pakai baju begini, ini namanya Zafer. Jangan lupa ya, cek di keranjang hijau, kuning, biru, merah, abu-abu, keribang. Cek. Jadi Ayaman pakai baju ini dalam rangka mensupport, mendukung bisnis saudara kita. Ayaman kenal sama ownernya, alhamdulillah dengan izin Allah, ikut mensupport, pakai baju yang terbaik hari Jumat, ya kan 10 hari terakhir Ramadan. Dan Ayaman ini tadi satu siapa? Beli. Ayaman beli. Dalam rangka mensupport, mendukung. Besarkan hati kawan, nyenangkan, ngasih semangat. Ayo bang, bikin baju yang bagus. Dan memang bajunya Ayaman rasakan bagus, berkualitas ya. Detail sekali semuanya. Nah, kawan-kawan tahu sendiri kalau Ayaman urusan baju. Cerewet enggak? Cerewet sekali. Tapi alhamdulillah ini puas hati. Berkah selalu untuk siapapun yang punya bisnis-bisnis usaha baik-baik ya. Nah, abang kakak ya bunda, kita pakai tadi standar ganda. Kalau ke dalam kita muhasabah dan memperbaiki diri. Kemarin ada yang cerita sama Ayaman. Dia bilang gini, waktu saya cari duit dengan cara yang haram. Beliau ini mempromosikan produk scam, mohon maaf ya, konten-konten porno. Pop up kalau kita buka website, terus banyak yang nyampah tuh, sampai kita nggak bisa baca beritanya. Tahu kan? Nah, di situ ada link-link untuk konten porno dan segala macam. Nah, beliau lah otak di belakangnya. Dan beliau cerita dapat uang satu hari 5.000 US dollar per hari. Berapa 5.000 US dollar tuh? Hah? 5.000 US dollar per hari. 82 juta. Abang kakak bisa kebayang duit sebanyak itu satu hari? Kalau dibelikan cendol sama tapai. Jadi beliau cerita 5.000 US dollar itu diinvestasikan. Ya. Diinvestasikan di bisnis. Dipinjamkan uang ke kawan, dibukakan usaha. Dia bilang ketika saya investasikan, investasinya hangus. Ketika dipinjam kawan, kawannya kabur, malah ngeblok saya. Dibawa makan ke anak istri saya ganti-gantian ke rumah sakit. Standar ganda, standar 2. Apa standar 2? Akhirnya saya muhasabah, introspeksi, saya tinggalkan dunia itu semuanya, lalu saya pakai keahlian saya di bidang IT, keahlian saya di bidang sosial media, keahlian saya di bidang dunia cyber itulah, untuk menebus dosa saya di masa lalu. Sekarang beliau bikin aplikasi, bikin software itu yang biasa Ayaman. Salah satu dari sekian banyak aplikasi yang beliau ikut membersamai membuatnya adalah aplikasi amalsoleh.com. Dan aplikasi ini dibuat dalam rangka menebus dosa-dosa di masa lalu. Makanya Ayaman pakai. Ayaman tidak suruh bikin aplikasi Munzalat. Ada aplikasi amalsoleh.com, support, Ayaman promosikan. Karena tahu niat para pendirinya dan niat orang yang ada di sini adalah menebus dosa di masa lalu. Mereka dulu orang-orang yang begadang untuk sebuah software tak jelas, sekarang menebus dosa, begadang juga untuk menebus dosa dengan mengajak orang kembali ke surga. Allahu Akbar. Abang kakak ayah bunda yang baik yang rahmati Allah, apakah materi standar ganda ini bisa dipahami? Bisa? Kapan kita harus melakukan apa kepada siapa? Coba diulang. Kapan kita harus melakukan apa kepada siapa? Dah, kesimpulan itu. Apa kesimpulan pagi ini? Kapan kita harus inilah kira-kira kesimpulan SMK hari ini. Sama Fayat Fatih tadi saya bilang, anak saya sendiri langsung panggil balik ke rumah. Sidang. Ganti Fayat lampu masjid. Saya bisa suruh Abbas riayah. Bahasanya tanda kutip, karyawan atau anak buah. Atau mungkin SPA. Ayahnya pengasuh.
pemimpin tertinggi di sini. Saya tinggal bilang sama Abbas, Bas, keluarkan duit masjid, ganti tuh. Anak saya tadi mecahkan. Abbas akan bilang apa? Sami'na wa ata'na. Dan Abbas juga pasti akan bilang, siap. Tapi di lubuk hatinya, oh gini cara mimpin ya. Saya bukan cuma merusak Fayat yang tidak bertanggung jawab karena mecahkan lampu, tapi saya juga sedang merusak Abbas. Karena nanti ketika Abbas jadi pemimpin dan pengasuh juga, dia akan bilang, dulu Ayaman gitu kok. Nyambung kita. Ngapa Ayaman masih ngontrak sampai sekarang? Hah? Ngapa Ayaman masih ngontrak? Ngasih contoh. Di tengah kemarin gempuran 3 huruf yang mengatakan dibubarkan, terus orang katanya kalau ngurus dakwah, ngurus lembaga filantropi, pasti foundernya paling kaya. Pasti ganti-ganti mobil, pasti banyak nih. Fitnah itu sakit sekali rasanya. Membangun kepercayaan umat itu tidak mudah Bang Kakak. Udah terbangun pun hancurnya sangat cepat. Naik ke atasnya Masya Allah, begitu kena terpa sikit, hancur semua. Yang kita lakukan udah 20 tahun, 30 tahun, tak ada diingat orang sama sekali. Yang diingat orang cuma satu aja. Itulah bahasanya rusak, nila setitik, rusak susu sebelanga. Makanya saya suka takut makan ikan nila tuh. Setitik ya rusak susu sebelanga. Apa gitu, 1 ekor? Oh enggak gitu Ayaman. Enggak paham tuh, lama. Maka kita gantilah serbat setitik gitu ya. Suka dia kena jadi konten. Promosi gratis, promo. Jadi waktu saya memaksa Fayat untuk ganti lampu masjid, saya nunjukkan sama kita-kita. Saya ngontrak. Saya mau kasih tahu dan mau nyampaikan kepada kawan-kawan bahwasanya ada masih insya Allah orang-orang yang sedang belajar dan berusaha untuk ikhlas dalam berdakwah. Walaupun kita tidak boleh mengatakan kita lah yang paling ikhlas, tidak, masih belajar. Paling tidak teman-teman abang kakak yang hari ini belum punya rumah, bisa bilang, kami sama dengan Ayaman. Kalau malu bilang ngontrak, bilang aja sewa. Apa? Sewa. Karena sewa itu lebih terhormat. Bang, ini buka cabang Ustaz, ruko punya bang. Enggak Ustaz, kami sewa. Wes, ngomong sewa tuh, tinggi kepalanya. Panjang lehernya. Tapi begitu bilang, tinggal di mana bang? Masih ngontrak Ustaz. Ngontrak dengan sewa kan sama. Maka kalau kau malu bilang ngontrak, bilang aja sewa. Tinggi kepalanya. Saya pengusaha Ustaz, saya sewa ruko. Tapi Ayaman sengaja bilang, Ayaman ngontrak. Pertanyaan basic aja kecil. Bisa gak sih Ayaman tuh tinggal ngomong sama ketua umum Masjid Kapal Munzalan Indonesia yang terkenal itu? Oh, enggak terkenal ya? Maksudnya yang terkenal masjidnya bang? Sampai orang bawa proposal ke sini. Bang, tolong siapkan fasilitas untuk pengasuh. Apa yang keluar dari mulut abang? Pasti dia bilang, walaupun ujungnya dia temenung juga. Dari mana kata dia? Tapi itu nanti jadi contoh buruk buat anak-anak saya ke bawah. Bahkan beberapa budak-budak nih, rumahnya jauh lebih bagus daripada rumah saya. Lebih besar. Bisa main bola anaknya di rumahnya. Bilangnya gini, rumah kami minimalis Ayaman. Minimalis. Dinding penuh dengan lukisan abstrak. Ya, lukisan-lukisan abstrak. Tahu kan atau? Itu lukisan seni tingkat tinggi itu. Dah? Beres? Tak ada kursi, tak ada meja. Ini rumah minimalis Ayaman. Itulah bahasa orang yang sangat rendah hati dan qanaah. Padahal kata istri di belakang, bukan minimalis Ayaman. Tak ada duit nak beli kursi. Tak ada duit nak beli meja. Kalaupun masuk meja itu nak letak di mana? Orang sekali sapu langsung ruang tamu sampai dapur belakang, sekali sapu ya. Serung gitu sapu. Beres langsung semuanya. Sakinglah besarnya rumah itu. Itulah yang Ayaman lakukan. Itulah yang Ayaman rasakan waktu itu ya kan. Orang datang bertamu tuh sampai ngantri. Ada duit, ada kayu-kayu sisa waktu itu kita mau nyambungkan rumah tuh tengah-tengah tuh lah kami sambung. Dan abang kakak harus sadar ya. Kebenaran apapun yang sedang kita lakukan dan sedang kita perjuangkan sering disalahpahami oleh orang lain.
Tetap salah. Karena tidak semua orang suka sama kita. Makanya saya pun kalau masuk ke daerah baru atau ke zona baru, hati-hati saya. Sangat hati-hati. Tidak ada petantang tenteng, tak berani saya. Apalagi ke zona-zona yang saya tidak ngerti. Yang paling berdebar saya itu kalau udah orang nanya, ngomong gini, Ustadz ingat tidak sama saya? Mati aku. Karena saya tak pernah bermuamalah dengan cara begitu. Pantang. Saya pernah belajar ilmu komunikasi walaupun sedikit. Tidak sopan dan tidak etis kalau kita ketemu sama orang, kita tanya, ingat tidak sama saya? Saya, Abang Kakak, sampai detik ini, kalau ketemu sama orang, saya selalu mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Lukman Pak, dari Masjid Kapal Munzalan. Saya Lukman dari Pontianak, Kalimantan Barat. Makanya akun Instagram saya Lukman Pontianak. Oh, habis itu keluar dari mulutnya kan? Saya kenal, pernah nonton video panjenengan di YouTube. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Ustadz kenal dah sama saya? Ingat dah? Ah, coba tebak. Matilah aku. Baru selesai sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Depan jenazah, bapak nih ngajak bergurau. Ingat tak sama saya? Matilah saya bilang. Siapa ya? Saya kan tidak sehafal itu Abang Kakak. Tidak kayak Ustaz Adi Hidayat, hafal nomor, hafal surat, hafal halaman, baris ketiga. Tidak, saya tidak sepintar itu. Walaupun tahun lahir kami sama. Ya Allah kasih kelebihan untuk dah. Gitu kira-kira Abang Kakak. Nah, izin ini di luar topik sedikit ya. Abang Kakak mungkin lagi nengok, lagi rame sekarang di sosial media tentang ada sebuah perusahaan yang ngomongkan jamu padahal jamunya ada alkoholnya. Oke. Dengan dalih itu untuk menyehatkan, tapi mungkin dia merasa bersalah karena semua konten pada ngangkat, akhirnya kontennya di take down dan kolom komentarnya ditutup. Abang Kakak hati-hati, jangan sampai kita mudik dengan sesuatu yang haram. Cari tahu Abang Kakak dan jangan mudah tertipu dengan kalimat promo, gratis. Hati-hati dengan kata-kata apa? Promo, gratis, diskon, all item, diskon 50%. Jadi diambil yang warna hitam ya semuanya. Kenapa aku ambil yang warna hitam? Karena ada warna putih, warna hijau. Nah, yang diskon yang hitam ya kata dia. Hitam. Item, pintar. Tak bisa bahasa Inggris, apa? Tak bisa bahasa Inggris. Gratis Pak, ini jamu Pak untuk kesehatan Pak, supaya mudiknya tambah segar. Cemana mudiknya tambah segar? Di dalamnya ada alkohol. Nah, tanya sama konsultan yang ngerti tentang dunia perminuman. Iya. Niat baik mau ketemu sama enggak jadilah. Buat teman-teman yang sedang fight untuk mengkampanyekan, harus punya telinga yang tebal. Kau menegur orang di ruang publik, maka siap-siap yang akan menyerangmu juga dari ruang publik. Konsekuensi, jangan cuma mau terima viralnya Jak. Kau terima satu paket konsekuensinya. Dan sampai hari kiamat, orang-orang yang ngajak berbuat maksiat akan selalu ada. Sebagaimana sampai hari kiamat, orang-orang yang mau mengajak kebenaran juga akan terus ada sampai hari kiamat. Itu namanya sunnah tadafu'iyah. Ketinggian ayam tidak paham bahasanya. Oke, sunnatullah. Sampai kapanpun akan ada yang ngajak ke surga, dan sampai kapanpun akan ada yang mengajak ke neraka. Pilihan ada di tangan kita, Bang Kakak. Mau pilih ngajak kebaikan atau keburukan. Ingat kalimatnya tadi, ayo, kapan kita harus melakukan apa, kepada siapa. Belajarlah betul-betul supaya punya rasa, punya makna, dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Kapan kita harus melakukan apa, kepada siapa. Cerita penutup, cerita tentang Rasulullah SAW yang memberikan perintah kepada seseorang yang baru saja bertaubat, baru aja masuk Islam, baru login kalau bahasa anak sekarang. Ketika Rasulullah
didatangi oleh pemuda ini, yang pemuda ini terkenal dulu masa lalunya jahat. Rasulullah cuma pesan satu sama beliau, jujurlah. Apa pesan Rasulullah? Kata si anak muda ini, enak ya ketemu Nabi Muhammad tuh, tidak banyak perintahnya, cuma satu aja. Apa? Jujurlah. Enak nih kata dia. Pas balik ke rumah mikir dia, kalau nanti Nabi Muhammad tanya aku masih minum ke tadak, aku kan harus jujur. Kan dalam Islam tak boleh minum khamar. Wah, aku tidak minum lah. Azan berkumandang. Nanti kalau Rasulullah tanya, aku udah sholat ke belum? Aku harus jujur. Sholatlah. Akhirnya abang kakak, usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Akhir orang ini melakukan semua kebaikan-kebaikan itu. Rasulullah cuma ngasih satu kalimat. Rasulullah dikasih kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, bisa ngerasakan yang orang lain rasakan, tahu mau berbuat apa kepada siapa. Abang kakak, Quran ini mengajarkan kita jadi manusia yang benar, bukan manusia yang cari pembenaran. Maka usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Yuk kita jujurlah. Kapan kita harus muhasabah? Kapan kita harus merasakan? Jangan dibalik. Ketika ngomong sama orang lain, muhasabahlah, kau perbaikilah dirimu ke orang lain. Giliran ke diri sendiri, Masya Allah Ana ini, cobalah orang lain di posisi Ana. Pasti orang lain itu akan salut sama Ana. Karena Ana ini, Masya Allah Ana ini. Apa namanya? Self love. Terlalu cinta sama diri sendiri sehingga sampai tangan pun dicium kan. Saking suka dan cinta sama diri sendiri. Abang kakak, saya tidak tahu hari ini abang kakak dapat apa. Tapi di 10 hari terakhir ini sebenarnya judulnya tetap sama abang kakak. Materi utamanya Yaman itu sebenarnya lagi mengkampanyekan ini sebenarnya. Ini aja sebenarnya. Apa? Kita nih numpang, kita nih banyak dosa, banyak aib. Kita ini sedang nebus dosa di masa lalu. Inilah yang kita bisa lakukan sebagai pintu gerbang pertaubatan kita dan pintu gerbang kita memperbaiki diri. Namanya harus tahu diri. Oh, aku hamba Allah Tuhannya. Aku bukan dalang, aku hanya wayang. Seorang tokoh bangsa ini pernah bercerita di akhir hayatnya menjelang beliau wafat, beliau mengatakan, saya pikir dulu saya itu adalah dalang, ternyata saya cuma wayang. Kalimat itu diucapkan menjelang beliau wafat. Dan kalimat itu bagi saya pelajaran hidup mahal sekali dari sesosok tokoh bangsa, orang yang sangat banyak menginspirasi di negeri ini. Boleh sebut nama? Kiai Haji Almarhum Hashim Muzadi, mantan ketua NU, beliau tokoh nasional. Beliau menceritakan di akhir hayatnya, beliau mengatakan, dulu saya pikir saya itu adalah dalang, karena beliau ketua NU, ketua ini, pendiri ini, penasihat ini. Ternyata dia bilang, saya cuma wayang. Apa makna kalimat ini? Kita tidak bisa Bang Aka berpikir semua yang terjadi di dunia sesuai dengan ekspektasi kita. Kita ini cuma wayang. Dalangnya siapa? Allah Rabbul Alamin. Maka tahu diri inilah kalimat sederhananya membuat kita akhirnya banyak-banyak merenung, banyak-banyak muhasabah, introspeksi. Ingat standar ganda? Apa ingat materi standar ganda tadi? Kalau ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, doakan dan coba rasakan. Maka ini penutupnya Bang Kakak. Istinbatnya adalah kapan kita harus melakukan apa kepada siapa. Terima kasih banyak Abang Kakak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Berkah selalu. Semoga Abang Kakak selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Doakan saya Bang Kakak, doakan istri saya Bunda Uung, doakan anak-anak saya semuanya, doakan kami sekeluarga besar selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Terima kasih banyak Bang Kakak. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.